Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Mari sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan. Secara khusus pada saat ini Engkau masih mempercayakan kami untuk menjalani kehidupan ini. Ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasailah, berkatilah hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami kehendak-Mu melalui kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 135 ayat 5. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Demikian. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita ini tentu setiap kita manusia pernah merasakan kekhawatiran. Kami pribadi pernah khawatir, demikian dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari pernah juga khawatir untuk menjalani hidup ini. Bahkan pada saat ini, mungkin saja di antara kita ada yang sedang merasakan kekhawatiran. Alasan kekhawatiran kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang khawatir karena hiruk pikuk perkembangan zaman ini, khawatir tidak bisa mengikuti zaman, khawatir tidak bisa mengikuti tren. Ada sebagian orang lain yang khawatir karena semakin tingginya biaya kehidupan yang harus dipenuhi. Lalu ada sebagian orang di antara kita yang khawatir oleh karena penyakit yang sedang ada dalam diri sendiri, oleh karena penyakit yang sedang dialami anggota keluarga yang kita kasihi maupun kerabat kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kekhawatiran kita bisa jadi karena kita berfokus melihat keterbatasan diri kita, yaitu keterbatasan pikiran kita maupun kemampuan kita saja. Maunya kita sehat, maunya kita terhormat, maunya kita terpandang, maunya kita baik di dalam finansial kita, dan lain sebagainya. Kita khawatir ketika kita tidak bisa menggapai harapan maupun cita-cita itu. Tetapi pemazmur ini dari kesadaran dan pengenalannya akan Tuhan mengingatkan kita, ternyata ada Allah lain selain Allah kita yang hidup. Allah lain ini adalah berhala-berhala yang pada saat itu disembah oleh orang-orang Israel yang menjauh dari Allah yang hidup. Dan pada zaman ini, zaman sekarang ini Bapak Ibu, berhala-berhala yang disembah orang Israel itu bukan melulu tentang patung yang dibentuk oleh manusia, benda-benda mati yang dipercaya memiliki kekuatan, maupun kuburan nenek moyang dan sebagainya. Tetapi berhala pada masa kini bisa jadi ialah berbentuk sesuatu yang lebih kita cintai, yang lebih kita pikirkan dibanding Tuhan Allah yang hidup. Memang tidak salah kita memikirkan pekerjaan kita, tidak salah kita memikirkan bagaimana jalan keluar dari penderitaan kita. Tidak ada yang salah juga bagaimana memikirkan memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Dan ataupun tidak salah kita untuk sembuh dari penyakit kita. Tetapi yang salah ketika kita lupa akan Allah yang selalu berdaulat di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Untuk itu tetaplah kita harus mengingat ada Allah yang hidup. Itulah sebagai prioritas utama kita. Dengan demikian, seberat apapun rasa khawatir kita, bahkan seberat apapun pikiran kita, tuntutan kehidupan kita, mari seperti pemazmur, melantunkan mazmur pujian dan mengungkapkan, sesungguhnya aku tahu bahwa
Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Maha besar ialah melampaui pemahaman kita. Tingginya jalan Tuhan dari jalan-jalan kita. Luar biasanya rancangan Tuhan dari rancangan kita semata. Untuk itu, mari kita mengubah cara pandang. Jangan hanya berfokus pada keterbatasan kita, tetapi marilah memandang, melihat kemahabesaran Allah yang tidak terbatas. Tuhan bukan patung buatan yang tidak bisa melakukan apa-apa, atau yang kita kenal pada saat ibadah atau hari Minggu saja. Tetapi Tuhan yang kita panggil, Ia yang kita percayai adalah Allah yang hidup, yang hadir di setiap proses kehidupan kita, memperhatikan kita, melingkupi kita, memberi keadilan dan menyatakan kasih-Nya di dalam setiap detik kehidupan kita. Ingatlah, Tuhan Allah kita melebihi segala perkara-perkara kita. Untuk itu tetaplah berserah kepadanya, percaya kepadanya dalam segala keadaan apapun itu. Sebab Ia maha besar, Ia selalu berkarya dalam kehidupan kita. Memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang maha pengasih, terima kasih untuk sapaan firman-Mu saat ini. Boleh menguatkan kami, boleh memberikan kami semangat yang baru. Berkatilah kami untuk melakukan firman-Mu, bahwa kami boleh mempercayai Engkau maha besar melebihi segala Allah. Kami boleh mempercayai-Mu Tuhan ketika kami akan melanjutkan kehidupan kami. Bapa yang baik, berkatilah setiap orang yang sakit, berikanlah mereka kesembuhan. Setiap orang yang dalam pergumulan, jawablah pergumulan mereka. Setiap orang yang sedang mencari kebutuhan mereka, penuhilah kebutuhan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah Tuhan setiap keluarga, orang-orang yang kami kasihi, baik jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam setiap aktivitas mereka, lingkupilah mereka di dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.